Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sahur bareng CNN. Dan sekarang waktunya saya akan kembali mengajak Anda untuk melancong ke benua Eropa. Dan kali ini saya akan mengajak untuk melihat langsung bagaimana suasana Ramadan di Jerman. Dan sekarang kami telah terhubung dengan Dewi Sulistiawati, warga negara Indonesia yang berada di Jerman. Halo, Assalamualaikum Mbak Dewi, selamat pagi waktu Indonesia, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Ayu, baik Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak Dewi Mbak mungkin Ayu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak. Mbak Dewi ini mungkin bisa langsung diceritakan sebenarnya seperti apa sih suasana Ramadan di Jerman, dan kalau kita boleh tahu sebenarnya panjang durasi berpuasa itu berapa lama ya? Kurang lebih sama tidak dengan di Indonesia? Kalau untuk suasananya sih sebetulnya biasa aja, nggak begitu terasa banget seperti di Indonesia ya gitu. Cuman ya kita seneng menyambut Ramadan dan kita melakukan tradisi dengan seperti biasa memasak buat sahur gitu. Jadi biar terasa Indonesianya gitu. Dan untuk durasinya sekitar 15 jam. Untuk sekarang ya, karena sekarang sudah musim semi, jadi tidak terlalu panjang seperti yang musim panas gitu. Tapi tetap lebih panjang berarti ya durasinya kalau dibandingkan dengan di Indonesia ya. Tetap. Tapi Mbak Dewi kalau Betul. misalkan kita ingin tahu juga nih, kalau misalkan di Jerman kata Mbak Dewi kan belum terlalu terlihat kemeriahan ketika bulan Ramadannya. Tapi ada nggak sih Mbak kegiatan-kegiatan yang dilakukan mungkin oleh warga negara Indonesia di Jerman selama bulan Ramadan ketika sahur atau berbuka seperti itu? Ya kalau untuk sahur sih enggak ya. Kalau untuk berbuka iya, kita 2 minggu sekali kita ada buka puasa bareng grup Muslim. Terus ada yang bareng-bareng buat ibu-ibu aja, ada yang bersama suami dan anak-anak. Tapi dan kegiatan-kegiatan yang di pagi hari kita suka ada tadarus bareng. Itu banyak grup. Dewi sendiri ikut yang banyak juga, yang pagi setelah subuh ikutan one day one juice. Terus untuk setiap harinya ada yang jam 10 one day one juice juga, tapi itu bareng-bareng ngajinya satu halaman gitu. Dan selama Ramadan seperti itu sih kegiatan-kegiatannya. Wah seru ya, berarti memang ada kegiatan-kegiatan yang untuk merekatkan silaturahmi sekaligus juga menambah pahala di bulan Ramadan ini. Nah Mbak Dewi, kalau misalkan kita tahu juga kan bersama di Jerman ini Muslim ini kan minoritas ya Mbak. Kemudian mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya toleransi beragama di sana pada saat warga Jerman yang mayoritas non-Muslim ini melihat orang-orang Muslim yang berpuasa Mbak? Untuk toleransinya sih mereka tinggi banget dan mereka menghargai itu, cuman mereka sedikit bertanya gitu, kok bisa gitu kalian itu tanpa minum, sedangkan minum itu sendiri kan keharusan untuk tubuh kita sendiri ya, perlu air di dalam tubuh kita itu. Kalau seharian tanpa air itu bisa mati katanya gitu. Cuman contohnya kayak suami ya, kayak suami Dewi kan sendiri orang Jerman. Jadi waktu pas pertama puasa, tahun pertama menikah, sempat debat dulu tuh juga soal minum gitu. Cuman Dewi bilang, apakah ada orang Muslim yang meninggal karena puasa? Nggak ada kan? Gue bilang, karena memang Allah itu nggak akan pernah mempersulit hambanya, nggak mungkin gitu. Jadi nggak mungkin akan mati karena nggak minum gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah bisa, udah puasa gitu. Wah berarti memang tantangannya selain menahan lapar dan juga haus, tapi juga harus menjelaskan kepada orang-orang ya sebenarnya konsep puasa di dalam Islam seperti apa. Tapi Mbak Dewi saya penasaran ini, kalau saya lihat dari layar, ini belakangnya kok kayak banyak makanan-makanan, itu apa Mbak? Berjualan juga atau apa itu di belakangnya? Nah iya, betul. Sebetulnya sengaja nih Dewi juga backgroundnya warung, karena memang Dewi sendiri jualan makanan khas Indonesia banget yang nggak ada sama sekali di Jerman. Jadi waktu masa corona Dewi buka usaha ini seperti makanan-makanan Indonesia yang memang benar-benar khas sekali Indonesia gitu. Dan Dewi punya warung Cedewi nama Instagramnya gitu. Warung Cedewi. Jadi nanti kalau misalkan saya main ke Jerman, boleh saya mampir ke sana ya Mbak ya? Berarti itu jualannya apa saja Mbak, menu-menunya?
karena Dewi dari Sunda, Dewi Ah, tuh kebanyakannya teh dari Bandung. Makanan-makanan khas Sunda yang pedes-pedes, yang kayak keripik basreng. Kebetulan kalau basreng sendiri buatan kakak Dewi sendiri. Terus kayak dari Bandung keripik tempe atau bakso aci. Apalagi kan musim dingin banyak orang yang kangen dengan makan pedes dan bikin anget ya gitu. Jadi bakso aci, keripik tempe, banyak sih semuanya khas Indonesia. aduh, saya melihat Gitu. dari layar aja nih kayak makanannya sangat menggugah selera nih Mbak Dewi ya. Tapi kalau misalkan Mbak Dewi sendiri ini kan jauh dari Indonesia, jauh dari kampung halamannya. Apa sih yang paling dikangenin dari menjalankan ibadah puasa di Indonesia, Mbak? Yang dikangenin itu suasana buburitnya ya, ngabuburit terus apa? Biasanya kan Dewi kan dari Kuningan Jawa Barat. Jadi kalau yang dikangen itu ngabuburit, jalan-jalan sore, terus sambil beli takjil buat takjil, atau pas habis habis sahur subuhan terus jalan-jalan pagi, itu sih yang dikangenin Hmm, gitu. kalau di Jerman nggak bisa ngabuburit di sana ya Mbak, nggak bisa tuh nyari gorengan-gorengan. Kalau mau gorengan ya harus goreng sendiri, makanya Mbak Dewi goreng sendiri gitu ya. Bikin sendiri, betul. Tapi Mbak, kalau tadi kan Mbak Dewi menyediakan berbagai macam menu atau hidangan khas Indonesia. Kalau di Jerman sebenarnya ada nggak sih menu hidangan mungkin yang hanya ada ketika bulan Ramadan saja? Hmm. Enggak sih, karena Dewi tuh memang nggak bisa makan makanan Jerman ya, jadi Dewi tuh setiap hari makanannya Indonesia terus. Jadi bulan bulan Ramadan atau bulan biasa pun tetap sama Eh, gitu. jadi Ya paling memang kayak kolak Mhm. atau es buah gitu, itu yang memang waktu Ramadan aja yang Dewi suka lakuin gitu. Wah, memang berarti lidahnya nih kalau sudah cocok dengan satu makanan Indonesia nggak bisa ke lain hati seperti itu ya Mbak Dewi ya. Ya baik, terima kasih banyak ya Mbak Dewi atas informasinya. Semoga lancar menjalankan ibadah Ramadan di sana hingga Idul Fitri tiba. Titip salam untuk keluarga dan juga rekan-rekan teman-teman yang ada di Jerman. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Selamat bersantap sahur, selamat berpuasa. Sama-sama Mbak Ayu.